Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali luka paling dalam tidak datang dari peristiwa besar, bukan pula dari kehilangan yang dramatis. Luka itu justru lahir dari hal-hal sederhana, dari cara seseorang berbicara, dari sikap yang meremehkan, dari perlakuan yang terasa tidak adil, atau dari ketidakhadiran empati yang diharapkan. Tidak ada benturan fisik, tidak ada keributan, namun dada terasa sempit, pikiran penuh, dan hati terasa berat. Inilah yang sering disebut sebagai sakit hati. Menariknya, sakit hati tidak selalu muncul pada semua orang dalam situasi yang sama. Perlakuan yang identik bisa diterima dengan tenang oleh satu orang, namun menjadi luka mendalam bagi yang lain. Dari sini muncul pertanyaan yang jarang diajukan. Apakah sakit hati benar-benar disebabkan oleh perlakuan orang lain atau ada sesuatu di dalam diri yang ikut bekerja dan bereaksi? Sakit hati bukan sekadar emosi sesaat, ia adalah peristiwa batin. Ia muncul ketika sesuatu yang dianggap penting tersentuh, terguncang atau terasa terancam. Yang sering terluka bukan tubuh, melainkan makna tentang diri, harga diri, martabat, rasa dihargai, atau perasaan dianggap berarti. Saat makna-makna itu terganggu, batin bereaksi, dan reaksi itulah yang dirasakan sebagai sakit hati. Di balik sakit hati, hampir selalu ada sikap defensif yang sangat halus. Defensif bukan selalu berarti marah atau membalas. Kadang ia muncul dalam bentuk diam yang berkepanjangan, menjauh tanpa kata, atau senyum yang tetap terjaga namun hati mengeras. Defensif adalah mekanisme batin untuk melindungi sesuatu yang terasa terancam. Dan ketika perlindungan itu tidak disadari, ia berubah menjadi luka yang disimpan. Dalam pandangan Rumi, manusia sering mengira bahwa kata-kata orang lainlah yang melukai. Padahal, yang membuat luka itu terasa dalam adalah adanya bagian diri yang masih terikat pada penilaian manusia. Jika tidak ada keterikatan, kata-kata itu hanya lewat, seperti angin yang menyentuh permukaan air tanpa meninggalkan riak. Rumi melihat sakit hati bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai cermin yang menunjukkan di mana hati masih melekat. Jalan Sufi memandang bahwa yang benar-benar terluka bukanlah ruh, melainkan nafs. Nafs ingin dihormati, ingin diperlakukan adil menurut versinya sendiri, ingin diakui dan diterima. Ketika keinginan-keinginan ini tidak terpenuhi, nafs bereaksi. Ruh tidak demikian. Ruh tidak bergantung pada perlakuan manusia, karena ruh berdiri dalam kesadaran akan Allah. Maka, para sufi tidak hidup tanpa emosi, tetapi tidak mengendapkan emosi menjadi identitas luka. Secara spiritual, sakit hati sering muncul ketika pusat nilai diri diletakkan di luar. Saat penghargaan, ketenangan, dan rasa cukup bergantung pada sikap orang lain, maka perubahan kecil dari luar bisa mengguncang batin. Padahal, spiritualitas mengajarkan bahwa manusia lain hanyalah perantara peristiwa, bukan penentu nilai diri. Ketika pusat nilai kembali ke dalam, perlakuan orang lain kehilangan kekuasaannya untuk melukai. Psikologi modern menyebut sakit hati sebagai aktivasi luka lama. Ucapan hari ini bisa terasa begitu menyakitkan, bukan karena ucapannya, tetapi karena ia menyentuh pengalaman lama yang belum sembuh, yaitu pernah diremehkan, pernah diabaikan, pernah tidak dihargai. Otak tidak membedakan waktu, yang terasa hanyalah ancaman pada identitas. Maka yang bereaksi seringkali bukan hanya diri hari ini, tetapi diri yang pernah terluka di masa lalu. Lalu bagaimana dengan ajaran Allah dan teladan Nabi Muhammad SAW? Allah tidak mengajarkan manusia hidup dalam luka yang dipelihara. Al-Quran berbicara tentang kelapangan dada, tentang menahan diri, tentang membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Nabi Muhammad mengalami perlakuan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ucapan atau sikap meremehkan. Namun beliau tidak menjadikan luka sebagai rumah batin. Beliau merasakan, tetapi tidak melekat, tegas dalam kebenaran, namun lapang dalam hati. Dari sini menjadi jelas bahwa tujuan pembahasan ini bukan untuk mengeras, apalagi menjadi kebal rasa. Yang dipelajari adalah kehadiran, menghadirkan kesadaran sebelum reaksi, menyadari bahwa setiap sakit hati bukan sekadar gangguan, tetapi undangan untuk melihat lebih dalam. Bagian mana dari diri yang masih ingin dibela,
masih ingin diakui, masih menggantungkan nilai pada manusia. Ketika pembelaan diri dilepaskan, ketika defensif tidak lagi memimpin batin, maka lapang dada mulai bekerja. Dan saat lapang dada hadir, perlakuan orang lain tidak lagi menentukan kedamaian. Pada titik inilah makna sakit hati berubah. Ia tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan pulang menuju ketenangan yang bersumber dari Allah. Sakit hati seringkali dianggap sebagai akibat langsung dari perlakuan orang lain. Ucapan yang merendahkan, sikap yang mengabaikan, atau keputusan yang terasa tidak adil seolah menjadi penyebab utama luka batin. Namun jika direnungkan lebih dalam, tidak semua perlakuan yang sama menghasilkan luka yang sama. Ada yang tetap tenang, ada pula yang tersayat batinnya. Dari sini tampak bahwa sakit hati tidak sepenuhnya lahir dari luar, tetapi dari sesuatu yang bergerak di dalam. Yang pertama kali terusik saat seseorang merasa sakit hati bukanlah peristiwa, melainkan makna diri. Ada bagian batin yang merasa direndahkan, disepelekan, atau tidak diakui. Pada saat itulah ego, atau dalam istilah tasawuf disebut nafs, mulai mengambil alih. Nafs merasa posisinya terancam, lalu membangun pertahanan. Pertahanan inilah yang perlahan berubah menjadi rasa tersinggung, memendam, dan akhirnya luka batin. Di tahap ini, sakit hati tidak muncul dalam bentuk kemarahan yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk yang lebih halus, diam yang berkepanjangan, sikap menjauh, atau keinginan untuk membuktikan diri. Semua itu adalah cara nafs menjaga martabat yang terasa goyah. Tanpa disadari, batin sedang sibuk membela citra diri, bukan menjaga ketenangan ruh. Al-Quran memberi isyarat yang sangat halus tentang kondisi ini. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36 yang artinya, "Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pelindung pun." Ayat ini bukan berbicara tentang kesesatan lahiriah semata, tetapi juga tentang ketergantungan batin. Ketika perlindungan dicari dari penilaian manusia, dari sikap dan perlakuan mereka, maka batin menjadi rapuh. Sedikit saja perlakuan yang tidak sesuai harapan, dada menyempit dan hati terguncang. Disitulah sakit hati menemukan pintunya. Para sufi memandang bahwa selama nilai diri masih dititipkan pada makhluk, luka akan selalu menemukan jalan masuk. Sufi besar Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Selama engkau masih merasa ada yang harus dijaga dari dirimu, maka engkau belum bebas. Yang dijaga di sini bukan kebaikan, melainkan citra diri." Saat citra itu disentuh oleh ucapan atau sikap orang lain, batin bereaksi. Reaksi itulah yang kemudian disebut sakit hati, bukan karena perlakuannya semata, tetapi karena ada sesuatu yang dianggap sangat penting sedang terancam. Dalam perspektif ini, sakit hati bukan musuh yang harus diperangi, melainkan sinyal yang perlu dibaca. Ia menunjukkan bahwa ada ketergantungan batin yang belum selesai, ada pengharapan tersembunyi agar manusia lain bersikap sesuai dengan versi yang diinginkan. Ketika harapan itu runtuh, batin merasa kehilangan pijakan. Sikap defensif yang muncul pada saat sakit hati sejatinya adalah bentuk ketakutan. Takut tidak dihargai, takut dianggap kecil, takut tidak diakui keberadaannya. Ketakutan ini tidak selalu disadari, tetapi ia bekerja di balik layar, mengatur reaksi dan emosi. Selama ketakutan ini memimpin, ketenangan akan selalu bergantung pada orang lain. Tasawuf mengajarkan bahwa ruh tidak pernah terancam oleh ucapan atau sikap manusia. Yang merasa terancam hanyalah nafs. Ruh mengenal Allah sebagai sandaran, sedangkan nafs mencari sandaran pada pengakuan. Maka semakin kuat ketergantungan pada penilaian manusia, semakin mudah luka batin tercipta. Pada titik ini menjadi jelas bahwa sakit hati bukan sekadar persoalan etika sosial atau adab manusia. Ia adalah persoalan posisi batin. Di mana nilai diri diletakkan, disitulah luka atau ketenangan akan tumbuh. Selama nilai diri bergantung pada luar, batin akan selalu siaga, defensif, dan mudah tersentuh. Dalam banyak peristiwa, sakit hati tidak muncul secara tiba-tiba. Ia diawali oleh sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu keinginan untuk membela diri. Membela diri di sini bukan selalu berbicara keras atau melawan secara terbuka. Justru yang paling sering terjadi adalah pembelaan yang diam.
menahan perasaan, memendam, lalu membangun jarak di dalam hati. Ketika seseorang merasa diperlakukan tidak pantas, batin segera bereaksi. Reaksi awal ini biasanya berupa pikiran sederhana. Seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Kalimat batin semacam ini terlihat wajar, namun disitulah benih sakit hati mulai tumbuh. Ada bagian diri yang merasa posisinya turun, nilainya berkurang atau martabatnya terganggu. Sikap membela diri seringkali disalahpahami sebagai ketegasan. Padahal keduanya berbeda. Ketegasan lahir dari kejernihan, sedangkan membela diri lahir dari kegelisahan. Ketegasan tidak membutuhkan emosi berlebihan, sementara membela diri selalu disertai dorongan untuk membuktikan sesuatu. Saat batin sibuk ingin membuktikan, ketenangan perlahan menghilang. Banyak orang tidak menyadari bahwa memendam perasaan adalah bentuk membela diri yang paling melelahkan. Dari luar terlihat tenang, tetapi di dalam terjadi dialog panjang yang terus berulang. Kata-kata orang lain diputar kembali, sikap mereka ditafsirkan berulang-ulang, lalu dibandingkan dengan harapan yang tidak terpenuhi. Batin bekerja tanpa henti, menjaga luka agar tidak terlihat, namun justru membuatnya semakin dalam. Dalam kondisi ini, masalahnya bukan lagi pada perlakuan orang lain. Masalahnya adalah batin yang terus berjaga. Ia tidak mau disakiti lagi, tidak mau dianggap remeh lagi, tidak mau kehilangan harga diri. Maka setiap ucapan, setiap sikap dibaca sebagai potensi ancaman. Hidup menjadi penuh kewaspadaan bukan karena bahaya nyata, tetapi karena ketakutan batin. Spiritualitas mengajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari keberhasilan membela diri, melainkan dari kemampuan melepaskan kebutuhan untuk selalu dibenarkan. Selama pembelaan diri menjadi pusat reaksi, maka kedamaian akan selalu bergantung pada sikap orang lain. Sedikit saja perlakuan yang tidak sesuai, batin kembali terusik. Para sufi melihat sikap membela diri sebagai tanda bahwa hati belum sepenuhnya bersandar kepada Allah. Ketika sandaran utama masih pada penilaian manusia, maka pembelaan diri terasa penting. Namun ketika sandaran kembali kepada Allah, kebutuhan untuk menjaga citra diri perlahan melemah. Bukan karena diri menjadi tidak berharga, tetapi karena nilainya tidak lagi ditentukan oleh manusia. Yang sering dilupakan adalah bahwa membela diri tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya menutupnya sementara. Luka yang ditutup tanpa kesadaran akan mencari jalan lain untuk muncul, entah dalam bentuk kejengkelan, kelelahan emosional, atau jarak batin dengan sesama. Disinilah sakit hati berubah dari perasaan sesaat menjadi beban yang menetap. Ketika keinginan membela diri mulai disadari, disitulah pintu perubahan terbuka. Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat dengan jujur bahwa batin sedang lelah menjaga sesuatu yang rapuh. Dan selama yang dijaga adalah citra diri, luka akan selalu menemukan celah untuk masuk. Rumi melihat bahwa penderitaan batin lahir bukan karena orang lain terlalu keras, tetapi karena hati terlalu melekat. Ia menulis, "Mengapa engkau begitu sibuk membela dirimu? Karena engkau belum mengenal siapa yang sesungguhnya menjagamu." Kutipan ini mengisyaratkan bahwa selama manusia merasa harus menjaga dirinya sendiri dari penilaian manusia lain, ia belum sepenuhnya menyerahkan perlindungan kepada Allah. Di titik inilah batin lelah, karena menjaga citra diri adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Dalam tasawuf, pelepasan pembelaan diri bukan berarti membiarkan ketidakadilan, tetapi memindahkan pusat kendali dari ego ke kesadaran ruh. Ketika pusat ini bergeser, respon menjadi lebih jernih, tidak reaktif, tidak memendam, dan tidak pula meledak. Yang hadir adalah ketenangan yang tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jika engkau sibuk membela dirimu, engkau lupa kepada Allah. Jika engkau sibuk kepada Allah, Dia yang akan membelamu." Dalam kalimat ini tersimpan kunci penting. Pembelaan diri seringkali menguras energi batin karena ia menempatkan manusia sebagai hakim utama atas nilai diri. Sebaliknya, ketika perhatian batin kembali kepada Allah, kebutuhan untuk mengatur penilaian manusia lain menjadi tidak relevan. Pada tahap ini, sakit hati mulai kehilangan kekuatannya, bukan karena dunia menjadi lebih lembut, tetapi karena batin tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa utuh. Perlakuan orang lain tetap ada, namun tidak lagi menguasai ruang dalam.
kata-kata mereka menjadi peristiwa, bukan ancaman. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan bahasa yang sangat halus. Ia berkata bahwa hati yang lapang adalah hati yang tidak lagi sibuk mempertahankan bentuk. Selama bentuk dijaga, retak akan selalu ditakuti. Namun ketika hati bersandar pada Allah, retak tidak lagi menakutkan, karena yang dijaga bukan bentuk melainkan makna. Tasawuf tidak mengajarkan manusia untuk menjadi dingin atau mati rasa. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kepekaan yang tidak melekat. Emosi tetap hadir, tetapi tidak disimpan. Perasaan tetap muncul, tetapi tidak dijadikan identitas. Inilah kelapangan yang lahir bukan dari kekerasan, melainkan dari keikhlasan batin. Pada titik ini, sakit hati tidak lagi dilihat sebagai gangguan, tetapi sebagai penunjuk. Ia menunjukkan bahwa ada pembelaan diri yang bisa dilepas, ada sandaran yang bisa dipindahkan, dan ada ketenangan yang menunggu untuk ditemukan ketika hati berhenti menuntut dunia, agar bersikap sesuai keinginannya. Banyak orang mengira bahwa jika pembelaan diri dilepaskan, maka seseorang akan menjadi lemah, mudah diinjak, dan kehilangan harga diri. Padahal yang dilepaskan bukanlah ketegasan, melainkan beban batin yang selama ini dipikul secara diam-diam. Ketegasan dan luka batin adalah dua hal yang sangat berbeda, meskipun sering disalahartikan sebagai satu kesatuan. Ketegasan lahir dari kejernihan. Ia tidak membutuhkan emosi yang berlebihan, tidak pula didorong oleh keinginan untuk membuktikan nilai diri. Ketegasan berdiri di atas prinsip, bukan di atas perasaan tersinggung. Sementara luka batin lahir dari kegelisahan, dari kebutuhan untuk diakui, dari rasa takut dianggap kecil. Ketika luka batin memimpin, setiap ketegasan berubah menjadi reaksi, dan setiap reaksi menyisakan kelelahan. Disinilah banyak orang terjebak. Perlakuan orang lain dianggap sebagai serangan pribadi, padahal seringkali itu hanyalah pantulan dari kondisi batin mereka sendiri. Namun ketika batin sudah lelah menjaga citra diri, semua perlakuan dibaca sebagai ancaman. Akibatnya, hidup dijalani dengan kewaspadaan berlebih, seolah setiap interaksi harus diawasi agar tidak melukai harga diri. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kondisi batin yang sempit. Al-Quran berulang kali mengingatkan tentang kelapangan dada, tentang kesabaran yang bukan pasrah, dan tentang kekuatan yang lahir dari ketenangan. Kelapangan dada bukan berarti menerima semua perlakuan tanpa batas, tetapi kemampuan untuk merespons tanpa dikuasai oleh luka. Nabi Muhammad SAW menunjukkan teladan yang sangat jelas dalam hal ini. Beliau tidak membiarkan kebatilan, namun juga tidak menjadikan perlakuan buruk manusia sebagai beban batin. Ada ketegasan dalam sikap, tetapi tidak ada dendam yang disimpan. Ada keberanian dalam menyampaikan kebenaran, tetapi tidak ada kebutuhan untuk membela diri secara emosional. Dari sini, tampak bahwa kekuatan sejati bukan pada kerasnya reaksi, melainkan pada stabilnya hati. Kelapangan dada lahir ketika pusat kendali berpindah. Selama kendali batin berada pada respons orang lain, ketenangan akan selalu bersyarat. Hari ini tenang karena diperlakukan baik, esok gelisah karena diabaikan. Namun ketika kendali berpindah kepada kesadaran akan Allah, perlakuan manusia tidak lagi menjadi penentu utama. Ia hanya menjadi peristiwa yang datang dan pergi. Dalam kondisi ini, emosi tetap hadir, tetapi tidak menguasai. Rasa tidak nyaman tetap muncul, tetapi tidak diperbesar. Batin belajar membedakan antara apa yang perlu disikapi dan apa yang perlu dilepaskan. Tidak semua hal harus ditanggapi, dan tidak semua perlakuan perlu disimpan dalam ingatan. Banyak luka bertahan bukan karena peristiwanya, tetapi karena ia terus dihidupkan kembali di dalam pikiran. Psikologi menyebut bahwa pikiran yang terus mengulang peristiwa akan membuat tubuh dan emosi bereaksi seolah kejadian itu masih berlangsung. Tasawuf melihatnya sebagai ketidakhadiran. Lalu bagaimana cara merubah sakit hati menjadi kebaikan? Sakit hati sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan secepat mungkin. Padahal, dalam pandangan yang lebih dalam, sakit hati tidak selalu datang untuk disingkirkan, melainkan untuk diolah. Ia hadir membawa pesan.
Jika pesan itu dibaca, sakit hati dapat berubah dari beban menjadi jalan kebaikan. Langkah pertama dalam perubahan ini adalah berhenti melawan rasa sakit. Melawan sakit hati justru membuatnya menguat. Saat batin berkata, seharusnya tidak merasa seperti ini, rasa sakit berpindah dari perasaan menjadi perlawanan. Padahal, yang dibutuhkan bukan perlawanan, tetapi pengakuan bahwa rasa itu sedang ada. Pengakuan tidak berarti menyerah, melainkan membuka ruang agar luka tidak bersembunyi. Ketika sakit hati disadari tanpa dihakimi, sesuatu mulai melemah. Emosi yang diperhatikan dengan tenang kehilangan dorongan untuk berteriak. Disinilah perubahan pertama terjadi, dari reaksi menjadi kesadaran, dari dorongan membalas menjadi kemampuan menahan diri. Allah mencintai hamba yang mampu menahan dorongan nafs, bukan yang tidak pernah merasakannya. Langkah berikutnya adalah memindahkan fokus dari pelaku ke pelajaran. Selama perhatian tertuju pada siapa yang menyakiti, luka akan tetap hidup. Namun ketika perhatian dialihkan pada apa yang sedang diajarkan, sakit hati berubah fungsi. Ia tidak lagi bertanya, mengapa diperlakukan seperti ini, tetapi mulai bertanya, bagian mana dari diri yang sedang dilatih? Dalam tasawuf, setiap peristiwa dipandang sebagai tarbiyah batin. Sakit hati melatih kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia membuka bagian batin yang selama ini tersembunyi, keinginan untuk dipuji, kebutuhan untuk diakui, atau harapan agar manusia selalu adil. Saat semua ini terlihat, kesempatan untuk membersihkannya pun hadir. Mengubah sakit hati menjadi kebaikan juga berarti menghentikan warisan luka. Luka yang tidak disadari sering berpindah bentuk menjadi sikap dingin, ucapan tajam, atau penilaian keras kepada orang lain. Tanpa disadari, luka yang diterima diteruskan kepada lingkungan. Ketika kesadaran hadir, rantai ini terputus. Luka tidak lagi diwariskan, tetapi dihentikan. Di titik ini, kebaikan mulai tumbuh bukan dalam bentuk tindakan besar, tetapi dalam perubahan sikap batin. Ada kelembutan yang lahir bukan karena dunia menjadi ramah, tetapi karena hati memahami bagaimana rasanya terluka. Dari pemahaman ini muncul empati. Dari empati lahir kehati-hatian dalam bersikap. Seseorang yang pernah merasakan sakit hati dan mengolahnya dengan benar cenderung tidak mudah melukai. Allah tidak menilai kebaikan hanya dari perbuatan lahiriah, tetapi juga dari keadaan hati. Menahan diri untuk tidak membalas, memilih diam yang jernih daripada reaksi yang melukai, dan mendoakan kebaikan bagi yang menyakiti adalah bentuk kebaikan yang sangat halus. Tidak semua orang mampu melakukannya, karena ia menuntut kekuatan batin, bukan kelemahan. Pada tahap yang lebih dalam, sakit hati dapat menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah. Saat sandaran pada manusia runtuh, ruang untuk bergantung kepada Allah terbuka. Doa menjadi lebih jujur, bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan kelemahan. Dari sini lahir ketenangan yang tidak tergantung pada sikap siapapun. Kebaikan sejati dari sakit hati bukanlah berubah menjadi orang yang selalu mengalah, tetapi menjadi pribadi yang tidak lagi dikuasai luka. Ketegasan tetap ada, batas tetap dijaga, namun tanpa kebencian yang disimpan. Hati menjadi lapang, bukan karena tidak pernah disakiti, tetapi karena tidak lagi menjadikan luka sebagai pusat hidup. Ketika sakit hati berhasil diolah, ia berubah menjadi kedewasaan. Kedewasaan ini tidak berisik, tidak memamerkan kekuatan, tetapi terasa dalam cara merespons kehidupan. Dunia mungkin tidak berubah, manusia tetap dengan kekurangannya, namun batin telah menemukan tempat berpijak yang lebih dalam. Dari sanalah kebaikan mengalir, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai buah dari hati yang telah belajar bersandar kepada Allah. Sakit hati bukanlah tanda kelemahan, dan bukan pula kesalahan yang harus disesali. Ia adalah penanda bahwa ada bagian batin yang selama ini bersandar pada penilaian manusia. Ketika perlakuan orang lain mengguncang ketenangan, yang sebenarnya sedang diminta untuk diperhatikan adalah posisi hati itu sendiri. Di sanalah luka lahir, bukan dari luar, tetapi dari keterikatan yang belum dilepaskan. Rumi, para sufi psikologi, dan ajaran Islam bertemu pada satu titik yang sama. Ketenangan tidak datang dari perubahan sikap orang lain, tetapi dari perubahan cara batin memandang peristiwa.
Selama nilai diri bergantung pada luar, sakit hati akan selalu menemukan jalan. Namun ketika sandaran kembali kepada Allah, perlakuan manusia tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Belajar tidak sakit hati bukan berarti menjadi kebal rasa, apalagi mematikan empati. Yang dipelajari adalah hadir tanpa reaktif, tegas tanpa membenci, dan sadar tanpa memendam. Sakit hati yang disadari tidak berkembang menjadi luka. Ia berubah menjadi pelajaran, menjadi kedewasaan, dan pada akhirnya menjadi kebaikan yang tenang. Setiap perlakuan yang tidak menyenangkan adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam. Bagian mana dari diri yang masih ingin dibela, masih ingin diakui, dan masih berharap dunia bersikap sesuai keinginan. Ketika bagian itu dilepas perlahan, lapang dada mulai tumbuh. Dan di dalam kelapangan itulah hati menemukan kebebasannya. Jika pembahasan ini terasa bermakna, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap tidak sakit hati lagi, bukan sebagai janji untuk tidak pernah terluka, tetapi sebagai niat untuk tidak lagi memelihara luka. Semoga Allah melapangkan dada, menenangkan hati dan membimbing setiap langkah agar tidak dikuasai oleh luka batin. Semoga setiap rasa yang datang menjadi jalan untuk lebih mengenal diri dan pada akhirnya lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.